Saudara-saudaraku sekalian, tak ada satu kalimat pun di dalam Injil, baik Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, ataupun Injil Yohanes, yang menerangkan bahwa Yesus sendiri mengatakan bahwa dia adalah anak Allah. Silahkan tunjukkan kepada saya kalau Yesus pernah mengatakan bahwa dia adalah anak Allah. Yang mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah itu orang-orang di luar daripada Yesus, yakni para penulis-penulis Injil yang disponsori oleh iblis dan setan laknatullah. Bismillahirrahmanirrahim. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dalam nama Allah. Kiranya rahmat, taufik, serta hidayahnya senantiasa menyertai saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kapan saja dan di mana saja kita berada. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita sampaikan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama segenap keluarganya, para sahabatnya, serta seluruh pengikut-pengikutnya, termasuk saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita semua akan mendapatkan syafaatul uzmahnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Sumayah Channel yang saya cintai, terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk menyimak tausiah kami. Harapannya tausiah ini dapat memperluas pengetahuan kita tentang Islam dan semakin memperkokoh akidah Islamiyah kita, sehingga kita tidak mudah goyah meskipun dihempas oleh badai dan gelombang kehidupan. Iman kita tak pernah berpindah meskipun langit akan runtuh, ataukah bumi terbelah menjadi dua. Akidah tetap harus terjaga, karena akidah adalah intan yang paling mahal, mutiara yang paling berharga, dan seseorang akan dipandang bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tergantung iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Sumayah Channel yang saya cintai, judul tausiah saya yang akan saya persembahkan pada kesempatan kali ini adalah waspadalah terhadap tipuan setan. Judul ini saya buat untuk mereaksi beberapa video dari pendeta Esra Soru, yang salah satu videonya berjudul "Setan Percaya Bahwa Yesus Adalah Anak Allah". Bahkan dalam pernyataannya dia mengatakan kalau setan saja, iblis saja percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, maka kalau ada orang yang tidak percaya, tidak meyakini bahwa Yesus adalah anak Allah, maka dia lebih jahat daripada setan, dia lebih buruk daripada setan. Benarkah begitu? Ikuti video kami sampai selesai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terhormat, sebelum kita menayangkan video dari
Pendeta Esra Solo dan reaksi kita terhadap pernyataan-pernyataannya di dalam videonya itu, izinkanlah saya untuk membacakan beberapa ayat suci Al-Quranul Karim sebagai pengantar agar tatkala kita mendengarkan pernyataan-pernyataan di dalam videonya, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Saudara-saudara sekalian, di dalam Al-Quranul Karim, surah yang ke-7, surat Al-A'raf, pada ayat yang ke-16 sampai 18, Allah mengisahkan sekelumit peristiwa yang terjadi pada saat Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Saat itu Allah memerintahkan kepada seluruh malaikatnya untuk memberikan penghormatan atau sujud kepada Nabi Adam. Semua malaikat pada saat itu bersujud. Tetapi ada satu malaikat yang tidak mau sujud kepada Allah. Maka Allah menghukumi malaikat yang melanggar aturan Allah itu, melanggar perintah Allah itu, dengan mengatakannya bahwa dia adalah iblis. Dan dengan pelanggarannya itu, dia dihukumi oleh Allah masuk ke dalam nerakanya Allah karena melanggar aturan Allah. Saat itu iblis pun memohon kepada Allah agar diberi panjang umur, diberi kesempatan hidup sampai datangnya hari kiamat. Dan permohonan daripada iblis itu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu permohonan iblis dipenuhi oleh Allah, iblis lalu bersumpah dan berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata iblis, "Fabima aghawaitani," oleh karena engkau telah menghukumi aku sesat, kata iblis, "la'aqudanna lahum siratakal mustaqim." Maka aku pastikan, kata iblis, bahwa aku akan menghalangi mereka, menyimpangkan mereka dari jalanmu yang lurus, sehingga mereka pun dihukumi sesat, sama seperti aku yang telah tersesat. "Summa la'atiyannahum min baini aidihim," kata setan, maka aku pastikan aku akan mendatangi mereka dari depan mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an aimanihim, dari sebelah kanan mereka, wa an simailihim, dan dari sebelah kiri mereka. Wala tajidu aksarahum syakirin, dan engkau tidak akan mendapati mereka kebanyakan yang bersyukur kepadamu. Dengan kata lain, engkau akan mendapati mereka banyak yang tidak bersyukur, tidak berterima kasih, tidak patuh dan taat kepadamu karena telah disesatkan olehku. Demikian kata setan. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Qala khruj minha mazmu'man madhura." Keluarlah kamu dari surga ini dalam keadaan terhina dan terusir. Laman tabi'aka minhum, lalu seandainya di antara mereka ada yang mengikutimu, membersamaimu, lamla'anna jahannama minkum ajmain. Pasti, kata Allah, aku akan isi neraka jahanam dengan kalian semua. Akan aku penuhi neraka jahanam dengan engkau, juga para pengikut-pengikut dari kalangan manusia yang mengikuti ajaranmu
mengikuti kesesatanmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, sejak saat itu iblis mengerahkan seluruh serdadunya, seluruh prajuritnya yang bernama setan untuk menjelajah ke seluruh penjuru bumi ini di mana manusia itu berada. Mereka akan mendatangi manusia, kemudian menggoda, merasuk, dan merusak pikiran manusia dengan janji-janji palsu dan angan-angan kosong. Kata Allah, wa innahum layasuddunahum anis sabil, dan sungguh mereka, para setan-setan itu, benar-benar menghalang-halangi mereka, maksudnya menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dari jalan yang benar. Itulah sebabnya agama mengajarkan kepada kita untuk setidak-tidaknya 17 kali dalam sehari semalam kita mohon kepada Allah untuk menunjuki kita, membimbing kita ke jalan yang lurus, yang senantiasa kita lafazkan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Lalu Allah melanjutkan, wa yahsabuna annahum muhtadun, sedang mereka yang telah disesatkan oleh setan itu, mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Quran surat Az-Zukhruf ayat yang ke-37. Ya'iduhum wa yumattiyahum, setan-setan itu memberikan janji-janji palsu kepada manusia dan membangkitkan angan-angan kosong. Wa ma ya'iduhumus syaitana illa gurura, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka. Setan akan berusaha semaksimal mungkin membohongi manusia, memberikan harapan-harapan palsu kepada manusia. Setan menjanjikan surga, tapi sesungguhnya ujungnya adalah neraka yang bakal kita alami jika kita mengikuti langkah-langkah daripada setan. Oleh karena itu Allah ingatkan, wala tattabi'u khutuwati syaiton, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah daripada setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Baik, saudara-saudaraku sekalian, salah satu trik dan taktik daripada setan itu adalah dengan mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Padahal Al-Quran kita mengatakan lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Keyakinan bahwa Allah punya anak itu lebih banyak diyakini oleh orang Kristen, sebagaimana yang dikatakan oleh pendeta Ezra Sol. Mari kita saksikan videonya. Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Setan menyebut Yesus sebagai anak Allah. Baik, saudara-saudara sekalian, yang menyebut Yesus sebagai anak Allah itu siapa? Setan. Siapa? Setan. Dalilnya Matius 8 nomor 29. Dalil ini dijadikan sebagai pegangan bagi orang Kristen bahwa Yesus adalah anak Allah atau Yesus adalah anak Tuhan. Bagaimana? Lanjut.
Sebenarnya kata-kata lengkapnya itu seperti yang dicatat di dalam bagian paralel dari kisah ini dalam Injil Markus dan Injil Lukas. Di Markus 5 ayat 7 dikatakan, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Jadi bukan hanya anak Allah yang maha tinggi. Lalu Lukas pasal 8 ayat 28. Dia berteriak lalu tersungkur di hadapan dan berkata, di hadapannya dan berkata dengan suara keras, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Jadi setan mengakui Yesus itu adalah anak Allah yang maha tinggi. Saudara-saudara sekalian, sampai di titik ini setidak-tidaknya sudah ada 4 dalil yang digunakan oleh pendeta Ezra Soru untuk meyakinkan kita bahwa setanlah yang memproklamirkan kepada dunia bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Betul? Dengan demikian, salahkah saya jika saya mengatakan bahwa orang yang meyakini bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang maha tinggi itu pengikut setan? Karena mereka berkeyakinan dengan apa yang disampaikan oleh setan pada dalil-dalil Alkitab, Injil yang telah disampaikan oleh pendeta Ezra Soru tadi. Bagaimana pendapat Anda? Silakan komen di kolom komentar di bawah ini. Lanjut. Bahwa setan menyebut Yesus sebagai anak Allah tidak hanya di dalam kisah ini. Kata-kata yang sama diucapkan juga pada peristiwa yang lain. Di dalam Markus pasal 3 ayat 11. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, engkaulah anak Allah. Mereka mengaku engkaulah anak Allah. Dan itu karena apa? Karena Yesus memang adalah anak Allah. Anak Allah yang maha tinggi. Baik, saudara-saudara sekalian. Yang menyebut Yesus sebagai anak Allah itu siapa? Setan. Siapa? Setan. Dan saudara-saudara, bahwa ini benar, ini bisa dibandingkan dengan pernyataan ini mula-mula dinyatakan oleh malaikat kepada Maria, dan selanjutnya juga Allah Bapa mengkonfirmasi itu pada waktu peristiwa pembaptisan Yesus. Lukas 1:31-32 kata malaikat, ya, hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Ini kata-kata malaikat persis dengan kata-kata setan, anak Allah yang maha tinggi. Sorry bro, meskipun kata-kata yang diucapkan oleh malaikat dan yang diucapkan oleh setan itu hampir mirip, namun konteksnya jauh berbeda. Ketika malaikat mengatakan kepada Bunda Maria, ibunya Yesus, bahwa dia, maksudnya dia Yesus, akan disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi, bukan berarti bahwa Yesus adalah anak Allah, apalagi Allah. Malaikat hanya mengkonfirmasi kepada Bunda Maria bahwa Yesus anaknya kelak akan dianggap atau disebut sebagai anak Allah. Dengan kata lain, malaikat telah memprediksi bahwa Yesus kelak nanti akan disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi. Dan prediksi daripada malaikat itu terbukti atau terkonfirmasi lewat kata-kata yang disampaikan oleh setan yang memproklamirkan bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Lalu mungkin ada yang bertanya, benarkah iblis atau setan itu percaya bahwa Yesus itu anak Allah? Jawabnya adalah tidak. Setan sebenarnya tahu bahwa Yesus itu bukan anak Allah. Tapi ingin saya sampaikan pada awal-awal tadi,
Setan melakukan ini semata-mata untuk menyesatkan manusia dari jalan Tuhan, sebagaimana janjinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Namun setan mengatakan sebaliknya, bahwa Allah mempunyai anak. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, bahwa setan tidak percaya atau setan itu tahu bahwa Yesus itu bukan anak Allah. Hal ini dapat kita baca pada Injil Matius pasal 4 nomor 5 sampai 7 yang berbunyi ayat 5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Artinya Yesus dibawa ke bubungan atau di bubungan, di tempat yang tertinggi daripada bangunan bait Allah. Lalu ayat ke-6, kemudian berkata kepadanya, jika engkau anak Allah. Sekali lagi, setan mengatakan, jika engkau anak Allah. Ini mengandung pengertian bahwa engkau bukan anak Allah. Namun manusia menyebut engkau adalah anak Allah. Maka Yesus menandaskan, maka setan menandaskan, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah. Lompat. Sebab ada tertulis mengenal engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Maksudnya Allah akan memerintahkan kepada malaikat-malaikat Allah untuk mengawal Yesus. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Artinya, jikalau Yesus melompat mengikuti apa yang disarankan oleh setan, maka ketika Yesus melompat, malaikat-malaikat Allah pasti akan tidak membiarkan Yesus celaka. Maka mereka pasti akan menadahkan tangannya untuk menyambut kejatuhan daripada Yesus. Tapi Yesus tidak melakukan itu. Karena pada ayat yang ke-7 Yesus berkata kepada setan, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ini menegaskan bahwa Tuhannya Yesus, Tuhannya setan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Yesus. Yesus hanyalah hamba utusan Allah. Yesus tahu bahwa setan sedang menjebaknya. Dengan kelicikannya setan mencoba untuk mencelakai Yesus dengan menyuruhnya untuk menjatuhkan diri. Namun Yesus ternyata lebih cerdas daripada setan. Bukan berarti Yesus tidak percaya akan janji-janji Tuhan. Tetapi ketika Yesus melompat dan dilindungi oleh malaikat sehingga tidak mencelakai dia, maka iblis akan memproklamirkan, benarkan bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan Yesus tidak melakukan itu karena ini merupakan trik daripada iblis, trik daripada setan. Jadi sekali lagi bahwa setan itu tahu bahwa Yesus bukan anak Allah. Setan tentu tahu ketika malaikat berkata kepada Bunda Maria, dan dia akan disebut anak Allah. Maka setan atau iblis berkata kepada Yesus,
jikalau engkau anak Allah. Lompatlah ke bawah. Tapi Yesus tahu bahwa itu adalah trik iblis. Sekali lagi, trik iblis untuk mengelabui manusia. Bagaimana pendapat saudara? Silakan tulis di komentar. Saudara-saudaraku sekalian, tak ada satu kalimat pun di dalam Injil, baik Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, ataupun Injil Yohanes, yang menerangkan bahwa Yesus sendiri mengatakan bahwa dia adalah anak Allah. Silahkan tunjukkan kepada saya kalau Yesus pernah mengatakan bahwa dia adalah anak Allah. Yang mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah itu orang-orang di luar daripada Yesus, yakni para penulis-penulis Injil yang disponsori oleh iblis dan setan laknatullah. Jadi keliru kalau pendeta Esra Soru mengatakan setan percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Faktanya, Yesus sendiri mengatakan bahwa dia adalah anak manusia. Hal ini dapat kita buktikan di mana di dalam Injil Matius, Yesus mengatakan, "Aku adalah anak manusia," sebanyak 29 kali. Di Injil Markus 14 kali. Di Injil Lukas 27 kali. Dan di Injil Yohanes 12 kali. Saudara nggak percaya? Silahkan buka di dalam Injil saudara. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pemirsa Sumayah Channel yang saya cintai. Sebagai seorang Muslim, kita tetap punya keyakinan bahwa tidak ada satu manusia pun yang oleh Allah diakui oleh Allah sebagai anaknya. Karena Allah telah menegaskan, Allahus Samad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satu makhluk pun yang serupa, yang mirip dengan Allah. Sementara orang Kristen berkeyakinan bahwa Yesus itu adalah Allah yang nuzul atau turun, berinkarnasi sebagai manusia, atau Allah yang menjelmakan diri dalam rupa manusia. Dan ini menurut keyakinan kita adalah suatu penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luhur, maha agung, maha suci, dan maha tinggi. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat memperkokoh akidah Islamiyah kita. Sekali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sampai mati pun tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kesalahannya. Dan jangan lupa untuk menge-share video ini sebanyak-banyaknya ke media sosial Anda. Jangan lupa juga like, komen, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya agar setiap video kami terbaru yang kami luncurkan, Anda adalah orang pertama yang mendapatkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.